Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuhha wa kullu bid'atin dalalah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa berupaya akan takwa kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, segenap perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Allah telah mengingatkan kita dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kalian meninggal dunia melainkan dalam keadaan beragama Islam. Kaum muslimin yang kita sekarang ini sudah berada di penghujung bulan Sya'ban tahun 1441 Hijriah. Artinya beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Biasanya kaum muslimin ketika akan memasuki bulan suci Ramadan mengadakan persiapan baik mental maupun fisik. Juga para pengurus takmir masjid juga mengadakan persiapan untuk kegiatan Ramadan yang penuh berkah itu dengan berbagai macam kegiatan seperti kajian-kajian keislaman dalam bentuk kuliah subuh, kuliah tarawih, kuliah menjelang berbuka puasa, dan lain sebagainya. Rupa-rupanya tahun ini kita masih diuji oleh Allah, sehingga kita belum tahu persis bagaimana di bulan suci Ramadan yang akan datang ini. Apakah kita masih bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana tahun-tahun yang lalu? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita sudah berupaya
dengan cara-cara yang rasional. Antara lain, kita menjaga kebersihan diri kita, kebersihan lingkungan kita, kita menjaga makanan kita, kita menghindari mengadakan kumpul-kumpul yang tidak ada manfaatnya. Semua kita usahakan secara rasional. Tetapi bagaimanapun bahwa kita akan terkena virus corona ataupun tidak, itu tidak lepas juga dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, di samping usaha-usaha yang rasional itu, perlu juga usaha-usaha sesuai dengan tuntunan Allah maupun tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita oleh Allah diberikan petunjuk bagaimana kita mengatasi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 45, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu berat, sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ada dua sarana yang Allah tunjukkan kepada kita. Yang pertama, bis-sabri. Al-Qurtubi menjelaskan, yang dimaksud as-sabru di sini adalah as-saumu, puasa. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW telah bersabda, as-saumu nisfus sabri wa syahrul Ramadan syahrus sabri. Puasa adalah separuh dari kesabaran, dan bulan Ramadan adalah bulan kesabaran, syahrus sabri. Kaum muslimin yang berbahagia, ketika seseorang berpuasa, oleh Allah dijamin doanya makbul. Dakwatus shaimi khina yuftiru, doa orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Dakwatus shaimi hatta yuftira, doa orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Dan bulan Sya'ban ini kesempatan bagi kita untuk berpuasa sunnah. Yang biasa saum Senin, Kamis, silakan diteruskan. Yang biasa puasa Daud, silakan. Yang Ayyamul Bid sudah lewat. Dan usahakanlah puasa itu dengan benar-benar dalam rangka pendekatan diri kita kepada Allah. Banyak-banyak istighfar, bertaubat, berdoa, karena ada jaminan bahwa doa orang yang berpuasa itu dikabulkan oleh Allah. Insya Allah kalau kita semuanya ini banyak-banyak berdoa, disertai dengan sarana puasa, mudah-mudahan saja Ramadan nanti virus corona ini diangkat oleh Allah, sehingga kita bisa kembali mengadakan kegiatan Ramadan sebagaimana tahun-tahun yang sudah. Kaum muslimin yang berbahagia, yang kedua, sarana kedua adalah wassalah, dan sholat. Di samping sholat fardu yang rutin kita lakukan, jangan lupa sholat-sholat sunnah, baik sunnah rawatib maupun sunnah mutlak maupun tahajud di malam hari. Mari lebih kita intensifkan. Allah menjanjikan, yang zilu rabbuna kula lailatin ila sama'id dunya. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, Rabb kita turun setiap malam ke langit dunia, khina yabqa thuluthul lailil akhiri, ketika tersisa sepertiga malam yang akhir. Fayaqul, Allah berfirman, may yad'uni wahtajiba lahu, siapa berdoa kepadaku, aku kabulkan.
Mayas aluni fa'utiyahu, siapa yang minta kepadaku aku beri. Mayas taghfiruni fa'ghfirlahu, siapa yang minta ampun kepadaku aku ampuni. Ini peluang, kesempatan. Yakinlah. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis qudsi. Allah berfirman, aku seperti persangkaan hambaku kepadaku. Apa artinya? Ketika kita berdoa, kita ada persangkaan doa kita dikabulkan oleh Allah, maka doa kita dikabulkan. Tetapi kalau kita berdoa dan kita tidak yakin doa kita dikabulkan, maka tidak dikabulkan. Yakinlah. Bagaimana supaya yakin? Awali dengan istighfar, bertaubat. Dosa-dosa kita terlalu banyak, benar terlalu banyak. Banyak istighfar, bertaubat. Kemudian banyak-banyaklah beramal soleh. Itu sebagai wasilah, sebagai sarana kita memohon kepada Allah. Insya Allah kalau itu kita lakukan, kita yakin bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi ada dua sarana yang Allah tunjukkan kepada kita, bis-sabri was-shalah, wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Sungguh sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa mereka? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang yakin bahwa mereka akan bertemu Rabb-nya. Kapan itu? Ba'dal maut, setelah mati kita bertemu Rabb kita semuanya. Kemudian kembali kepadanya. Wa inna ilaihi raji'un. Untuk apa kita kembali kepada Allah? Lil hisabi wal jaza', untuk perhitungan dan balasan. Dan yang pertama kali dihisab adalah salat kita, kemudian yang lain-lain. Itulah jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah segera mengangkat coronavirus ini, dan semudah-mudahan kita, keluarga kita, jamaah kita oleh Allah diberi kesehatan, terhindar dari segala macam bencana, dan bisa memasuki bulan suci Ramadan dengan selamat. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikum raufur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa rabbul arsyil azim, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, laqad fazal muttaqun. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, mengapa negara yang menerapkan aturan Islam semacam Brunei Darussalam ternyata tingkat kematiannya paling kecil, hanya 1 orang, dan sekarang normal. Tapi ada negara maju, negara yang tingkat intelektualnya tinggi, Amerika Serikat, korbannya yang meninggal 10.000. Coba bayangkan apa sebabnya. Memang kita ketahui sendiri, negara-negara barat sekuler
itu memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk melakukan apa saja yang mereka sukai, termasuk LGBT. Di sana marak, bahkan ada undang-undang yang melindungi LGBT. Tapi lihat di Brunei, orang yang melakukan LGBT mendapat sanksi yang berat sekali. Jadi sekali lagi, yakinlah kalau kita itu melaksanakan aturan-aturan Allah dalam kehidupan kita ini, kita insya Allah akan diselamatkan oleh Allah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayil asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayil asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayil asqam. Bismillahilladzi la yadurru asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimish shalah.